Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menolong kami, menuntun kami di saat merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 11 ayat 1 sampai ayat 2a dan ayat 29 sampai ayatnya yang ke-32. Saya baca ayat 1 sampai ayat 2a. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Kemurahan Allah adalah berkat yang kita syukuri. Bersyukur atas kemurahan Tuhan menerima kita karena belas kasih-Nya, bukan karena kebaikan dan kelayakan kita, tetapi hanya karena kemurahan dan belas kasih Allah saja kita menerima pengampunan dan keselamatan, kita diterima dan tidak ditolak. Penolakan adalah hal yang kurang disukai. Hacit mulak majalo, hacitan mulak mangalean. Artinya bahwa ada rasa sakit ketika kita meminta namun permintaan kita tidak diberikan. Tetapi lebih sakit ketika kita memberi namun pemberian kita itu ditolak atau tidak diterima. Dalam pasal 11 ini, Paulus menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi menolak berita keselamatan dari Allah. Masih ada walau sedikit orang yang setia. Roma 11 ayat 5. Bagaimanapun juga Paulus sendiri adalah seorang Yahudi. Begitu juga murid-murid Yesus yang hampir semua misionaris Kristen mula-mula. Allah memilih bangsa Yahudi, umatnya yang dipilihnya agar seluruh dunia menemukan keselamatan. Tetapi ini bukan berarti bahwa seluruh bangsa Yahudi akan diselamatkan. Hanya orang-orang yang setia kepada Allah yang dianggap orang Yahudi sejati. Kita diselamatkan melalui iman kepada Kristus, bukan karena kita adalah bagian dari suatu bangsa, agama, keluarga. Pada siapa atau pada apakah kita bergantung untuk memperoleh keselamatan? Apakah menurut kita lebih mudah bagi Allah untuk mengasihi kita apabila kita baik? Apakah kita secara diam-diam mengira bahwa Allah memilih kita karena kita patut dipilih? Apakah kita menganggap perilaku sebagian orang begitu buruk sehingga Allah tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka? Jika kita pernah berpikiran seperti itu, kita tidak sepenuhnya memahami bahwa keselamatan adalah oleh anugerah, suatu pemberian cuma-cuma. Keselamatan tidak dapat diupayakan seluruhnya ataupun sebagian. Keselamatan hanya dapat diterima dengan ucapan syukur dan pujian. Bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain saling memberi manfaat. Kapanpun Allah menunjukkan kemurahannya kepada sebuah kelompok lainnya mendapatkan berkat juga. Dalam rencana awal Allah, bangsa Yahudi akan merupakan saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Yahudi melalaikan misi ini, Allah memberkati bangsa-bangsa lain juga melalui Mesias yang hadir melalui bangsa Yahudi. Dia masih mempertahankan kasih-Nya bagi bangsa Yahudi karena janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Hak istimewa dan undangan dari Allah yang diberikan kepada Israel tidak akan pernah ditarik kembali. Namun suatu hari kelak, semua orang Yahudi yang setia akan ikut menikmati kemurahan Allah. Rencana Allah tidak akan terhalang. Dia akan menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua.
untuk digambarkan yang indah tentang bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain mengalami berkat-berkat yang melimpah sebagaimana kita bangkit menjadi terang dan terang yang kita pancarkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Engkau memilih kami hanya karena kemurahan Tuhan saja dan belas kasih Tuhan saja. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat. Karena banyak hal yang Engkau pakai menjadi berkat bagi kami, maka kami mau menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.